Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-imamu al-Bukhari rahimahumullah, babu kaifa yuqbadul ilmu. Bab bagaimana caranya ilmu itu dicabut. Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa suatu zaman akan dicabut ilmu min suduri ar-rijal biqabdi al-ulama. Dengan apa? Dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga orang-orang akan apa? Mencari imma an-nasihu wa immal wa'idhu wa immal jahilu. Kalau ulama sudah tidak ada, maka orang-orang akan menganggap ulama itu adalah an-nasih, si pemberi nasihat, atau as-soleh, si orang soleh, atau al-wa'id, orang yang memberikan nasihat, atau al-jahil. Semua dianggap al-ulama. Yang penting pandai menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Quran. Meskipun itu dia tidak tahu maknanya, tidak paham apa yang disampaikan, maka itu dianggap apa? Al-ulama. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakrin ibni Hazmin. Jadi Umar bin Abdul Aziz, kala dia menjadi umara, pemimpin, beliau memerintahkan ulama, diantaranya Abi Bakar bin Hazmin, dan diantara ulama yang lain diperintahkan juga untuk apa? Untuk tadwinu al-hadis, untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Karena Umar bin Abdul Aziz takut kalau sekiranya ulama diwafatkan, maka hilanglah ilmu-ilmu yang ada di dalam dada-dada mereka. Oleh karena itu Alfiyah Suyuti rahimahullah berkata dalam alfiyahnya, awalu man jama'al haditha wal asar Ibnu Syihab bin Amiru Umar. Amiron lahu Umar. Jadi yang pertama yang mengumpulkan hadis di dalam satu buku atau dalam kitab, yaitu Ibnu Syihab, atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Jadi sebelum adanya perintah dari Umar, ulama-ulama itu hanya mengandalkan hafalan. Mengandalkan apa? Hafalan-hafalan mereka atau lembaran-lembaran, belum dijadikan buku seperti yang ada di hadapan kita ini. Nah, karena ide atau pemikiran Umar bin Abdul Aziz, sehingga kutubul hadis ada sampai saat ini. Undur makana min hadisi Rasulillah faktubhu. Maka lihatlah, kata Umar bin Abdul Aziz, apa yang datang dari hadis Rasulullah, tentunya yang sahih, faktubhu, maka tulislah. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Karena aku takut hilangnya apa? Pelajaran-pelajaran majelis ilmu, dengan apa? Dengan hilangnya al-ulama, yaitu meninggalnya para ulama. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan ulama di dalam surah Al-Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya saja yang takut dari kalangan hambaku, takut kepada Allah, adalah al-ulama. Kenapa? Karena ulama itu mereka yang memiliki ilmu, dan ilmunya itu merasuk sampai ke dalam hati. Merasuk sampai ke dalam hati mereka, sehingga melahirkan khasyah wal khusyu'. Khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda yang mereka hanya banyak maklumat, banyak pengetahuan, kemudian banyak hafalan, tapi ilmunya tidak melewati tenggorokannya. Itu tidak masuk ke dalam hatinya, sehingga tidak melahirkan khasyah dan khusyuk, apalagi mutmainnah, apalagi tenang ketika beribadah.
al-ilmu laisa bikasratir riwayah. Ilmu itu bukanlah yang banyak periwayatan, wala mahfudhat, dan tidak pula yang banyak hafalannya. Tapi al-ilmu khasyah, ilmu yang membuat seseorang itu takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang melahirkan khasyah, khusyu, al-inaba wa tawakkal wa ghairu dzalika min a'malil qulub. Jadi qalbun, kata Ali bin Abi Thalib, adalah au'iyah, adalah wadah yang menampung ilmu. Nah, kalau seseorang itu hatinya hidup, maka hati inilah yang menerima ilmu, yang menerima nurun, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan qalbul kafir wa qalbul munafik. Beda dengan hatinya orang munafik dan hatinya orang orang kafir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah tentang hati orang-orang kafir, apa itu? Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka, hati mereka mati, sehingga tidak bisa menerima cahaya dari Allah, keterangan dari Rasulullah. Nah, tak kala Allah mensifati hatinya orang-orang munafik, yaitu apa? Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit. Seperti kita perumpamakan kemarin, pertemuan yang kemarin, kalau seseorang memiliki penyakit, taruhlah kolesterol gitu atau asam urat, tak kala dihidangkan makanan gulai kambing atau apa yang menikmat itu, dia akan menolak. Kenapa ini Pak Mukhtar? Karena ada penyakit. Tak kala seseorang itu diberikan tawaran ibadah atau perintah-perintah, maka dia akan menolak. Berarti ini ada apa? Ada penyakit. Karena kenikmatan ditawarkan kepadanya, dia menolaknya. Jadi orang yang hatinya hidup itu akan bersemangat mengerjakan hal-hal yang nikmat, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqbal illa hadisan nabi, dan janganlah engkau menerima kecuali hadis Nabi. Wala tufshu al-ilma wal tajlisu hatta yu'allam, dan hendaklah engkau duduk hingga diajarkan kepadamu ma la ya'lam, apa yang engkau tidak ketahui. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran, karena ilmu itu tidak akan binasa dengan diwafatkannya para ulama. Qala haddatsana al-Ala bin Abdul Jabbar Abu Abdullah. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muslim an Abdullah bin Dinar bidzalika, yakni hadis Umar ibn Abdul Aziz ila qawlihi dhahaba al-ulama, ay hilangnya al-ulama. Qala haddatsana Ismail ibn Uwais. Ismail ibn Uwais Abu Abdullah. Qala haddatsani Malikun, ay Malik ibn Anas, Imam ahli Madinah. An Hisham bin Urwah. Urwah ponakan Aisyah. Karena Urwah bin Zubair Ibnul Awam itu menikahi siapa? Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. An abihi, ay Urwah bin Zubair Ibnul Awam, an Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Wa'ili. Qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu begitu saja. Yantazi'uhu minal ibad, yang dia cabut dari hamba-hambanya. Walakin yakbidul ilma biqabdil al-ulama,
Akan tetapi ilmu itu dicabut dengan apa? Dengan cara diwafatkannya para ulama. Karena mereka lah yang memiliki ilmu, karena mereka lah yang menjelaskan tentang ilmu yang datang dari Al-Quran dan hadis. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Hingga tidak tersisa lagi orang yang alim, sehingga manusia mengambil ru'usan juhala, yaitu pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau, lalu mereka berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan manusia. Hadis ini menyebutkan kepada kita tentang kriteria dalam memilih guru. Ini sangat penting. Yang pantas untuk kita ambil ilmunya adalah al-ulama. Yang tidak pantas kita ambil ilmunya adalah al-juhala. Karena la syai'a indahu minal ilmi. Itu dia tidak memiliki ilmu. Seorang pepatah Arab yang sangat masyhur, faqidu syai' la yu'tih. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak bisa memberikan. Nah, al-juhala ini dia tidak memiliki sesuatu dari ilmu. Bagaimana bisa dia diambil atau dia memberikan sesuatu dari ilmu? Jadi al-ulama ini adalah guru-guru atau ustadz-ustadz yang mereka diambil ilmu, yang diambil pengajaran agama dari mereka. Imam Muslim menyebutkan di dalam muqaddimah Sahih Muslim tentang kriteria dalam memilih guru atau al-ulama. Kriteria yang pertama adalah la yakunu safihan yadharu sufaha'uhu. Yaitu dia tidak bodoh yang menampakkan kebodohannya. Dia tidak bodoh. Ini kriteria yang pertama. Afwan, dia itu bodoh, bukan tidak bodoh. Dia bodoh. Kriteria yang kedua, guru tersebut la yad'u ila bid'atihi. Dia bukan pelaku bid'ah yang menyerukan kepada bid'ahnya. Jadi banyak ulama-ulama yang ada di YouTube itu, dia dia menyampaikan ilmu sana sini, tapi sambil menyerukan kebid'ahan yang dia lakukan. Maka orang yang seperti ini tidak pantas diambil ilmunya. Jadi gimana Ustaz? Rijalul hadis, rawi-rawi hadis itu ada di antara mereka Qadariyah, Murji'ah, Khawarij. Nah, kalau dalam permasalahan periwayatan hadis, rawi-rawi hadis itu memiliki kaidah atau patokan tersendiri dalam mengambil hadis, yaitu apa? Na'khudhu minhu riwayatan wa la na'khudhu minhu ra'yan. Kami mengambil dari mereka periwayatan dan tidak mengambil dari mereka pemikiran atau penyimpangan yang dilakukan oleh rawi-rawi hadis. Ini kriteria yang kedua. Yang ketiga, wala yakunu kadziban. Hendaknya guru tersebut tidak pernah berdusta. Sehingga apa? Sehingga ditakutkan nanti dia berdusta atas nama agama. Yang seharusnya ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dia sandarkan kepada dirinya, dia membuat hadis-hadis palsu yang menyesatkan orang lain. 6 kriteria yang keempat adalah guru tersebut dia menyuruhkan Al-Quran dan hadis di atas pemahaman para sahabat. Karena banyak dari kelompok-kelompok kaum muslimin yang dia menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, tapi di atas pemahamannya sendiri.
Ibnu Muljam tatkala membunuh Ali bin Abi Thalib, dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Dia menganggap Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Sehingga dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian berdalil lagi dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah, yaitu "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Sehingga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Jadi ini sangat penting untuk kita ketahui tentang permasalahan mengambil ilmu dari seorang guru atau dari seorang ulama, sehingga kita bisa selamat, karena guru itu mempengaruhi murid. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Apakah dari orang yang benar? Apakah dari orang yang mengajak kita kepada pintu surga Allah, ataukah mengajak kepada pintu neraka jahanam? Karena dai itu ada dua tipe. Dai yang mengajak kepada surga dan dai yang mengajak kepada pintu neraka jahanam. Jadi ilmu akan dicabut. Nah, dengan dicabutnya ilmu, maka yang tersisa hanyalah juhala. Orang-orang jahil yang mereka berfatwa, menyampaikan nasihat dengan berdasarkan pemikiran, berdasarkan ide-idenya sendiri, bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Fadallu wa adallu, mereka sesat, yaitu juhala tadi, wa adallu, dan mereka menyesatkan orang lain. Jadi sumber kesesatan tatkala seseorang itu menganggap solihun, menganggap nasihun, dan menganggap nasihun al-ulama. Jadi tatkala ada orang soleh, dianggap ulama. Ada orang yang pintar memberikan nasihat, pintar bertutur kata yang baik, dianggap ulama. Ini sumber kesesatan ini. Kenapa? Karena orang soleh itu bukan ulama. Orang soleh bukan al-ulama. Orang-orang dulu, penuntut ilmu di zaman dulu, tatkala dia mau belajar kepada seseorang guru, maka dia tidak langsung hadir di majelisnya. Dia lihat dulu kondisi guru tersebut. Apakah pantas untuk diambil ilmunya? Dilihat dari kesehariannya, akhlaknya, bagaimana sikapnya dia dalam beribadah. Sehingga kalau dia sudah mengetahui kondisi gurunya, barulah dia ambil ilmu yang ada darinya. Babu hal yuja'alu lin nisa'i yaumun ala hiddati fil ilmi. Bab, apakah dijadikan bagi wanita satu hari untuk menyampaikan ilmu kepadanya? Di dalam syariat kita, laki-laki maupun perempuan dianggap sama. Mereka adalah mukallafah, yaitu hamba-hamba yang diberikan beban syariat. Mereka diwajibkan sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Karena mereka adalah mukallafah, orang-orang yang dibebani syariat, maka penting juga baginya untuk mendapatkan ilmu tentang ibadah yang dia kerjakan. Jadi tidak cukup hanya kepada laki-laki syariat ini disampaikan. Disampaikan juga kepada kaum wanita. Jadi kita yang hadir di sini mendapatkan ilmu sedikit dari pengajaran seorang ustadz atau seorang syekh, maka disampaikan kepada istri-istri kita atau anak perempuan kita yang ada di rumah. Sehingga kebaikan yang ada, kebaikan yang kita miliki itu dirasakan pula oleh mereka. Haddasana Adamu ibnu Iyas
Qala haddatsana Syu'batu ibnul Hajjaj Abul Bistam. Qala haddatsani Ibnu Al-Asbahani ay Abdurrahman Ibnu Al-Asbahani. Qala sami'tu Aba Shalih ay Zakwan yuhaddisu an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qalatin nisa'u lin Nabi, sahabiyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Golabana alaikar rijal." Laki-laki telah mengalahkan kami dalam hal menimba ilmu darimu. Faja'al lana yauman min nafsik, maka jadikanlah bagi kami suatu hari yang engkau menyampaikan ilmu kepada kami. Fawa'adahunna yauman, lalu Rasulullah membuat janji kepada mereka satu hari, laqiyahunna, yang Rasulullah menyampaikan ilmu kepada mereka di hari itu. Fawa'adahunna, lalu Rasulullah memberikan nasihat kepada mereka, wa amarahunna, dan memerintahkan kepada mereka. Ini yang menjadi syahid dalam bab, yaitu apa? Bolehnya seorang ustadz atau seorang muallim menyiapkan waktu tertentu untuk mengajarkan ummahat, mengajarkan kaum wanita tentang ilmu agama. Fakana fima qala lahunna, nah di antara yang diucapkan oleh Rasulullah kepada mereka, ma minkun imra'atun tuqaddimu salasatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Siapa saja di antara kalian, wahai kaum wanita, yang ada anak laki-lakinya meninggal lebih dahulu daripada dia, kecuali anak laki-laki tersebut sebagai hijab, sebagai tameng yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam neraka. Ini keutamaan bagi mereka yang memiliki anak laki-laki tentunya, demikian juga anak perempuan. Meninggal lebih dahulu, tentunya ini sebelum balik. Maka anak laki-laki tersebut atau perempuan, dia akan menjadi tameng yang menghalangi ibunya atau bapaknya untuk masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain sebagai apa? Syafi', memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Karena dia belum balik, dia belum melakukan dosa. Dia adalah anak-anak yang masih suci. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Faqalat imra'atun wasnaini faqala wasnataini. Ada seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dua? Kan disebutkan tadi tiga, bagaimana kalau dua saja yang meninggal? Maka wasnataini, kata Rasulullah, dua juga bisa menjadi apa? Tameng. Kalau Pak Joko sudah berapa? Baru satu ya? Yang sudah meninggal? Oh, baru satu. Tinggal satu lagi ya. Nah, ini keutamaan apa? Bagi orang tua yang ada anak-anaknya meninggal dunia sebelum balik. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar ay Bundar. Namanya ini lakopnya Bundar. Qala haddatsana Gundar ay Muhammad bin Ja'far Rabibu Syu'bah, anak tiri Syu'bah ibnul Hajjaj. Qala haddatsana Syu'batun an Abdurrahman ibnil Asbahani an Zakwan ay Abu Shalih an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi bihadza, sama dengan hadis yang sebelumnya. Wa an Abdurrahman ibnil Asbahani qala sami'tu Aba Hazimin an Nabi Hurairah qala salasatun lam yablughul hinsa. Ini penafsiran dari hadis sebelumnya. 3 anak tersebut yang meninggal itu syaratnya belum balik. Kalau sekiranya dia sudah balik, maka dia sudah mengerjakan dosa, dia bertanggung jawab untuk dirinya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan kedua orang tuanya.
Jadi nafsu-nafsu masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari di mana anak-anak lari dari orang tuanya. Orang tuanya tidak diurusi lagi karena sibuk dengan urusannya masing-masing. Babu man sami'a syai'an falam yafhamhu faraja'a fihi hatta ya'rifah. Bab orang yang mendengar sesuatu dari ilmu falam yafhamhu, lalu dia tidak memahaminya, faraja'a, lalu dia mengulangi, hatta ya'rifahu, hingga dia mengetahuinya. Ini pentingnya seseorang itu murajaah, yaitu mengulang pelajaran, sehingga pelajaran yang dia dapati itu tidak hanya ada di kertas, tidak hanya ada di lembaran-lembaran. Nah, dia ulangi kembali hingga datang pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau kita orang Indonesia ini, tahapan pertama untuk sampai kepada pemahaman yaitu dengan membaca terjemahan. Kalau kita membaca Al-Quran kan nggak bisa karena kita nggak belajar bahasa Arab. Harus baca terjemahan dulu. Nah, kita paham maknanya, itu baru sampai di pemikiran kita. Nah, kalau sudah sampai ke dalam hati, nah ini nanti yang melahirkan ketundukan, kekhusyuan, dan hal-hal yang lainnya. Jadi ada seseorang atau thalib yang dia belajar, ada yang sampai di lisannya saja, dia hanya sekedar menghafal. Ada yang dia sampai di kepalanya saja, nggak sampai turun ke dalam hatinya. Sementara ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang merasuk ke dalam dada atau ke dalam hati. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Qaf, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah dzikra, peringatan. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang memiliki hati. Ini yang membedakan kita dengan orang munafik. Orang munafik itu, Pak, dia di zaman Rasulullah ketemu dengan Rasulullah, mendengarkan ayat-ayat turun, tapi ayat yang turun, penjelasan Rasulullah sebaik-baik dai, sebaik-baik muallim itu tidak bermanfaat baginya. Kenapa? Fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Maka sangat penting bagi kita ketika menghadiri majelis ilmu atau ketika beribadah atau hal-hal yang lainnya bi ihdori al-qulub, yaitu dengan menghadirkan hati. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita hadiri itu bermanfaat bagi kita. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Nafi ibnu Umar ay ibnu Abdullah bin Umar qala haddatsani ibnu Abi Mulaikah anna Aisyata zaujan Nabi kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at. Lihat, adalah istri Rasulullah Aisyah, tak kala dia tidak mendengarkan sesuatu, la ta'rifu, yang dia tidak mengetahuinya kecuali dia mengulanginya. Maka seseorang yang mempelajari ilmu atau kitab tertentu sangat dianjurkan dia mengulang-ulang pelajaran tersebut. Tidak cukup hanya satu kali, dia baca berulang-ulang. Insya Allah dengan pengulangan tersebut akan melahirkan faedah yang baru yang tidak dia dapati di pertemuan sebelumnya. Hatta ta'rifahu, hingga dia mengetahuinya. Wa anna nabiyya qala man husiba udzibah. Nah, Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, man husiba udzibah, barang siapa yang dihisab maka dia akan diazab. Nah, sementara Aisyah berdalil dengan firman Allah, awalaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah berfirman fasawfa yuhasabu hisaban yasira,
Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Barang siapa yang diberikan catatan amalannya kemudian dia mengambil dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan penghisapan yang mudah. Nah, di sini terjadi munaqashah, perdebatan antara Rasulullah dengan Aisyah. Kita tahu bahwasanya Aisyah itu adalah zaujun Nabi aksarul iman, istri Nabi yang paling banyak ilmunya. Ini keutamaan dia yang melebihi istri-istri yang lain. Kalau Khadijah itu dia fadlus sabq, dia lebih dahulu, itu keutamaannya. Kalau Aisyah dia keutamaannya adalah kasratul ilmi, banyak ilmunya. Sehingga para tabi'in itu datang kepada Aisyah untuk menimba ilmu, mendengar hadis-hadis Rasulullah. Qalat innama dzalikal ardu. Sesungguhnya hal itu, kata Rasulullah, yaitu tentang penghisapan yang mudah, adalah al-ardu. Ardu itu pemaparan, Pak. Contoh seseorang mengatakan, kamu kemarin seperti ini ya, di jam sekian kamu makan pecel, kamu begini dan begitu. Dipaparkan tentang perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini penghisapan yang mudah. Jadi tak kala nanti Allah menghisap hamba-hambanya di padang mahsyar, tentunya ini dari kalangan orang-orang mukmin. Kalau orang kafir langsung diceburkan ke neraka tanpa dihisap lagi, karena dia nggak ada amalan kebaikannya. Jadi ada dua metode penghisapan. Yang pertama adalah al-ardu. Ardu itu memaparkan perbuatan baik maupun perbuatan buruknya di saat di dunia. Disebutkan gitu. Jadi hamba tadi yang diajak berdua itu mengatakan na'am, iya. Hingga dia menyangka bahwasanya sudah, saya celaka ini. Ternyata banyak betul yang saya lakukan dari kesalahan. Kemudian Allah berkata kepadanya, dulu saya di dunia menutup kesalahanmu ini. Dan saat ini saya ampuni kamu. Nah, ini adalah al-ardu. Itu cara penghisapan yang mudah. Walakin man nukisha al-hisaba yahliku. Adapun cara hisab dengan munaqashah, ini yang celaka. Orang yang dihisab dengan cara munaqashah itu pembicaraan dari dua arah. Allah dan orang yang dimunaqashah tadi. Tahu munaqashah? Jadi dia dua arah. Dia mengelak, saya enggak begitu. Dia membantah. Maka orang yang seperti ini dia yahlik, celaka. Jadi hisab itu sebelum mizan. Tahapannya tak kala manusia dibangkitkan dari kuburan, kemudian digiring menuju padang mahsyar. Setelah itu nanti Allah Subhanahu wa taala datang, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fajr itu. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, setelah itu intisyarud dawawin, yaitu lembaran catatan amal itu disebarkan. Kemudian setelah itu hisab. Kemudian setelah hisab baru penimbangan amalan, baik dan buruk. Setelah itu barulah pergi meminum haudun Nabi. Setelah itu baru melakukan melewati titian sirat sehingga di Kontoro, kemudian masuk ke dalam surga. Adapun yang celaka, yang banyak dosanya atau berat timbangan keburukannya, maka dia terjun atau masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi mana syahid atau bukti yang menjelaskan kepada kita bahwa Aisyah di sini mengulang yang dia tidak pahami? Yaitu perkataan Aisyah, awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Nih. Aisyah menganggap bahwasanya orang yang dihisab itu ada dua jenis, ada yang mudah dan ada yang sulit. Sementara Rasulullah mengatakan husiba udzibah. Barang siapa yang dihisab pasti diadab. Kok bisa seperti ini? Aisyah menjadi bingung. Setiap orang yang dihisab pasti diadab.
ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah di sini adalah munaqashah, bukan al-ardu. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Hah? Satu aja, Pak. Sudah mau azan ini. Iya. Jadi kalau dia mengelak nanti ada syahid-syahid, ada saksi-saksi, Pak. Baik itu bumi atau malaikat atau tubuhnya menjadi saksi. Tapi terjadi munaqashah dulu. Kalau sekiranya Allah saja yang mengatakan begini-begini terus nggak bisa mengelak, ini bukan munaqashah namanya. Harus ada pembicaraan dua arah. Sehingga kalau dia mengelak, berdusta gitu, saya nggak melakukan itu. Barulah ada saksi-saksi yang lain. Nah, ini metode penghisapan munaqashah, Pak. Siapa itu? Iya, seperti seorang karyawan yang melakukan kesalahan banyak, dipanggil sama direkturnya atau dipanggil sama bosnya, takut. Sehingga dia nanti tidak bisa melihat dengan pandangan yang bergembira, melihat Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan ketundukan. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.